Selamat datang para sahabat ternak di channel Inspirasi Ternak. Pada video kali ini kita akan melakukan review kandang ayam broiler tipe crosshouse yang memiliki kapasitas 6.000 ekor ayam broiler milik saya sendiri. Bagi kalian yang baru menonton channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update informasi terkait dunia peternakan, terutama peternakan ayam broiler. Kandang ini mulai dibangun pada tahun 2022 di bulan Agustus. Pembangunan dimulai dari persiapan lahan, yaitu membabat semua tanaman yang ada di atasnya. Beberapa tanaman yang tumbuh di lahan ini adalah pohon pisang, rumput liar, dan semak belukar lainnya. Setelah lahan bersih dari tanaman, selanjutnya dilakukan pengukuran dan penataan batu kumbung untuk pondasi kandang. Batu kumbung dipilih karena bentuknya yang rapi sehingga pemasangannya cepat dan menghemat semen. Setelah batu pondasi terpasang, lahan yang dulunya bekas galian batu bata ini masih meninggalkan bekas-bekas lubang yang harus diuruk. Demikian sekilas lokasi peternakan ayam broiler yang memiliki kapasitas 6.000 ekor ayam broiler. Sekarang kita akan melakukan review apa saja yang ada di dalamnya. Mulai dari yang paling depan, yaitu cell deck. Ada juga yang menyebutnya cell pad atau cooling pad. Cell deck ini terletak di bagian muka depan kandang. Sebenarnya ada dua metode pemasangan cell deck, yaitu di muka depan seperti ini atau di bagian samping depan. Pada kandang ini dipasang pada muka depan dikarenakan lahan yang samping merupakan tanah milik orang lain, jadi tidak bisa dipasang di samping. Cell deck ini dipasang dua susun, di mana setiap susunnya memiliki ketinggian 1,5 meter sehingga ketinggian totalnya adalah 3 meter. Cell deck ini nantinya akan dialiri air ketika kita membutuhkan suhu udara yang lebih dingin di dalam kandang. Air yang membasahi cell deck berfungsi seperti radiator pada kendaraan bermotor. Cell deck yang sudah dingin oleh aliran air akan dilewati oleh udara yang terhisap oleh kipas blower yang berada di bagian belakang kandang. Karena hisapan itulah, udara dingin yang berasal dari cell deck akan berjalan di sepanjang ruangan kandang sehingga ruangan kandang menjadi lebih dingin. Peralatan berikutnya yaitu pipa nipel air minum. Pada kandang ini kami menggunakan pipa berbentuk kotak dengan alasan tingkat kelurusan pipa kotak lebih presisi. Dengan tingkat kelurusan yang presisi, diharapkan air minum yang jatuh ke mangkuk tidak mudah tumpah sehingga mampu menjaga sekam tetap kering. Kekurangan dari pipa kotak adalah harganya yang mahal dan sok sambungan yang sulit dicari. Pipa nipel air ini terdiri dari 3 jalur, di mana tiap jalurnya memiliki panjang 60 meter. Karena tiap satu pipa memiliki panjang 4 meter, maka tiap satu jalur terdiri dari 15 lonjor pipa. Jika dijumlahkan secara keseluruhan, kebutuhan pipa nipel dalam kandang ini adalah 3 jalur dikalikan dengan 15 lonjor. Hasilnya adalah 45 lonjor. Peralatan berikutnya yaitu tempat pakan. Di sini untuk tempat pakan kami menggunakan tipe super feeder tanpa grill yang memiliki kapasitas sebanyak 7 kg pakan. Wadah pakan ditempatkan secara menggantung di sela-sela jalur minum.
Sebagaimana kita lihat di sini, ada 4 jalur pakan. Jarak antara satu tempat pakan dengan tempat pakan lainnya dalam satu jalur adalah 1,5 meter. Ketika ayam masih kecil, wadah pakan diletakkan pada jarak kurang dari 1 meter agar bisa memberi makan ayam secara merata. Seiring besarnya ukuran ayam, wadah tempat pakan bisa diletakkan dengan jarak yang lebih renggang. Perlengkapan berikutnya yaitu tandon air minum. Tandon air minum ini terpasang 2 buah, di mana masing-masing tandon memiliki kapasitas 200 liter. Jika dijumlahkan, kita bisa menampung 400 liter air minum dalam satu kali isi. Dengan jumlah air tertampung sebanyak 400 liter, kita tidak perlu khawatir akan kehabisan air minum ketika ayam sudah besar. Di samping tandon, terdapat juga pompa air yang berfungsi untuk mengisi tandon-tandon tersebut dan terhubung dengan sumur bor yang ada di samping kandang. Berikutnya adalah saklar handle pemindah sumber listrik. Ada juga yang menyebutnya dengan cam starter, ada juga yang menyebutnya dengan COS, yaitu singkatan dari change over switch, dan lain-lain. Intinya, handle ini memiliki fungsi untuk memindahkan sumber energi listrik dari meteran PLN menjadi sumber energi listrik yang berasal dari genset. Dari sini bisa kita lihat ada 3 posisi, yaitu 1, 0, dan 2. Posisi 1 artinya kita memakai sumber energi listrik utama. Posisi 0 artinya tidak ada sumber listrik yang masuk. Sedangkan posisi 2 artinya kita memakai sumber energi listrik cadangan. Jadi, ketika terjadi peristiwa padam listrik dari PLN, kita harus segera menyalakan genset, kemudian memindahkan tuas handle ini. Kita ke belakang lagi. Yang ini adalah box panel, terbuat dari kayu dan penutup plastik. Mungkin bentuknya terlihat tidak standar karena saya membuatnya sendiri. Di dalam box panel ini berisi beberapa peralatan, yaitu MCB untuk menyalakan lampu dan kipas blower, timer intermittent untuk setting blower pada masa brooding, dan timer lampu untuk sistem mati lampu. Di bagian luar ada 2 indikator, yaitu indikator voltase yang berfungsi untuk menunjukkan nilai tegangan listrik sekaligus setting kecepatan putaran genset, dan yang berikutnya adalah indikator ampere untuk memantau besarnya arus listrik yang mengalir ke seluruh peralatan listrik yang berada di dalam kandang. Kita ke bagian paling belakang kandang, yaitu tempat terpasangnya blower penghisap. Di sini ada 3 buah blower besar berukuran 50 in, yang mana masing-masing ditenagai oleh dinamo listrik berkekuatan 1,5 PK atau setara dengan 1100 watt. Dan 1 blower kecil rakitan yang saya buat sendiri dari dinamo mesin cuci yang hanya dipakai ketika masa brooding di malam hari. Dari 3 blower besar berukuran 50 in yang akan beroperasi semua ketika ayam besar, 2 diantaranya adalah tipe butterfly yang dilengkapi dengan kon, yaitu yang terpasang di sisi barat dan timur. Sedangkan blower 50 in yang berada di tengah adalah tipe box fan yang memiliki tuas pendorong penutup atau biasa disebut dengan push pull. Kita keluar kandang
Ada peralatan yang juga sangat penting bagi keberlangsungan kandang ayam broiler tipe closed house, yaitu genset. Di sini saya memakai genset rakitan berpendingin cairan yang memiliki kapasitas 10.000 watt. Genset ini terdiri dari rangka genset, mesin diesel penggerak, bahan bakar solar yang memiliki kekuatan 24 PK, dan alternator pembangkit listrik 220 volt dengan daya output maksimal sebesar 10.000 watt. Walaupun kelihatannya besar, tetapi cara menyalakannya cukup mudah. Kita hanya perlu memutar bagian pemutar mesin menggunakan engkol sambil menarik tuas gas. Karena ini genset manual, kita harus menyesuaikan putaran mesin agar bisa mendapatkan putaran yang menghasilkan tegangan 220 volt. Demikian video dari kami tentang review kandang ayam broiler tipe closed house berkapasitas 6.000 ekor ayam broiler. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.